Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL dalam proyek sederhana. Kali ini kita akan membuat proyek pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Jadi ini sebenarnya aplikasi sederhana banget ya. Jadi ini ada judulnya, ada inputnya. Dia misalkan masukkan angka 1, kemudian dicek hasilnya ganjil. Kalau misalkan angka 0, dicek hasilnya genap gitu ya. Misalkan angka 8, cek genap kayak gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, kita langsung coding aja ya. Misalkan kita buat seperti ini, langsung di VS Code ya, HTML5, misalkan gini, pendeteksi ganjil atau genap. Nah kemudian kita live kan. Nah kayak gini, kita pindah dulu di sebelah sini. Oke, setelah itu kita buat wrapper ya, div class wrapper. Jadi nantinya seperti ini. Kita buat judulnya pendeteksi bilangan ganjil genap, kemudian ini judulnya ya, H1, kita buat H1, ini input, kemudian ini button, kemudian ini hasilnya ya. Oke, kita buat seperti ini dulu. Misalkan di sini H1, kita kopas dari sini, kemudian kita kasih input tabnya teks, misalkan value nya kita kosongin dulu ya. Kemudian ada lagi button ya, button cek gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah seperti ini ya, ini ada input, ini ada ceknya gitu. Kemudian inputnya kita kasih kelas, misalkan kelasnya apa, misalkan kelasnya angka misalkan gitu ya. Kemudian ini kelas tombol, misalkan seperti itu. Kemudian di bagian bawah kita ada P ya, paragraf. Dia itu tujuannya sebagai hasil ya, jadi hasilnya dia itu ganjil atau genap kayak gitu. Kemudian kita atur stylenya, style CSS nya, misalkan wrapper itu dia width-nya misalkan 500 pixel, kemudian paddingnya itu 20 pixel. Nah, ini box sizing ya, box sizingnya border box. Jadi apa sih box sizing itu? Jadi box sizing itu buat ngatur dia itu mempengaruhi lebarnya atau enggak. Misalkan gini, ini kan widthnya 50 pixel ya. Kalau box sizing border box artinya sama bordernya itu sama paddingnya juga, total antara border sama padding itu 500 pixel. Kalau misalkan nggak dikasih itu, dia 500 plus 20 plus 20 kayak gitu kan kirinya, jadi 540 kalau misalkan nggak pakai border box kayak gitu ya. Oke, kita cek kayak gini, ini hasilnya di sini. Kita besarkan dulu. Nah ini inputnya, ini ceknya, misalkan kita kasih ini placeholder ya. Misalkan placeholder itu untuk memberikan info ya, misalkan masukkan angka, misalkan angka. Nah di sini bakal kelihatan angka gitu, kayak gitu ya, placeholder. Jadi kita styling wrappernya sudah, kita buat misalkan dia itu backgroundnya abu-abu ya, nah kayak gini. Kemudian border radius, misalkan kita buat border radiusnya 10 pixel ya, kayak gini ya. Jadi ada lengkungan sedikit. Kemudian kita buat dia rata tengah, jadi margin 10 pixel, atas bawah 10 pixel, kemudian kanan kirinya kita buat auto, jadi dia otomatis di tengah ya. Misalnya ini terlalu lebar, kita buat 300 pixel aja, misalkan seperti itu ya, pendeteksi ganjil genap. Kemudian di bagian H1 nya, wrapper H1, misalkan kita atur text align nya itu center ya. Nah ini pendeteksi ganjil genap. Kemudian bagian input kan ini kan masih nyambung ya, ini angka sama cek itu
jadi satu baris ya. Kita pisahkan caranya, wrapper angka, nah display block ya, dia bakal ngeblok kayak gitu. Sama kayak gitu juga kita ulangi lagi buat yang buttonnya kelasnya apa, tombol, maka dia displaynya juga block. Nah jadinya kayak gini. Nah kemudian kita buat dia itu rata tengah ya. Rata tengah itu misalkan di wrappernya text align misalkan gini ya, center, coba misalkan bisa nggak? Oh ternyata nggak rata tengah ya. Ini kita buat inline block, inline block jangan, gini aja, text align center, ternyata belum ya, dia harusnya pakai margin, jadi margin 0 auto. Jadi centering itu banyak macam ya, kalian bisa pakai margin auto kayak gitu. Nah dia otomatis di tengah ya. Kemudian kita buat di bagian sini misalkan margin ya, misalkan margin atas bawahnya tadi ini, di sini kita kasih 10 pixel atas bawah biar ada jarak antara angka dan cek. Kita styling dulu, kita pindahkan dulu biar enak. Kita pindahkan di sini. Biar stylingnya makin cepat ya. Misalkan gini, angkanya kita buat misalkan font size nya 1 rem, nah kayak gitu. Kemudian paddingnya misalkan 4 pixel dan 8 pixel. Jadi 4 pixel itu untuk bagian ini dia bagian atas dan bawah ya. Kalau yang ini dia kanan dan kiri, jadi kayak gitu. Misalkan kita buat border radiusnya misalkan 4 pixel, maka dia seperti itu. Kemudian kita buat bordernya 1 pixel solid misalkan gitu ya. Nah seperti itu. Nah kayak gini. Ini kan masih ada oranye-oranyenya, misalnya kita matikan, dia pakai outline, jadi outline-nya kita buat non ya. Jadi setelah itu dia nggak bakal keluar gini. Nah ini cek juga, ceknya kita styling juga, kita kopas dari atasnya misalkan seperti ini. Nah seperti ini dia otomatis. Tapi ini kita backgroundnya kita ganti, misalkan backgroundnya kita buat green ya. Nah seperti ini. Colornya kita buat putih, white atau FFF ya. Kemudian paddingnya kita setting dulu, misalkan 8, ini 16. Nah seperti itu. Nah ketika dia diklik atau kita di hover dulu, misalkan di hover, kita kasih styling misalkan hover ya, kita kasih styling di hover itu misalkan kita ubah warnanya, misalkan backgroundnya jadi biru, misalkan blue ya. Nah seperti itu ya. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian kita buat misalkan kita masukkan angka 1, dicek, dia bakal keluar tulisan ganjil gitu ya. Nah itu kita buat JavaScript-nya di sini. Misalkan di sini kita buat script. Nah kayak gitu. Ini JavaScript-nya kita mainkan di sini. Kemudian kita buat function nih, function check number, misalkan check number gitu ya. Nah check number itu ngapain? Misalkan kita buat console log dulu buat ngetes, misalkan ini JavaScript-nya jalan atau enggak, misalkan JS jalan ya, misalkan gitu ya, kita console log. Nah ketika tombol di sini kita masukkan di bagian tombol ya, button kelas tombol itu kita masukkan on click, dia ngapain? Dia jalanin check number ya. Sebentar kita biar bahasa Inggris ini, check number.
check number. Nah, kita inspect elemen, misalkan dia ini konsol ya, misalkan kita cek, oh ini data di bawahnya, kita lihat all, cek, oh ternyata tidak jalan ya. Oh iya, belum ada kurungnya, ini kan fungsinya ada kurungnya. Cek, nah ini CS jalan ya. Oke, sudah jalan. Kemudian yang harus kita perhatikan sekarang adalah gimana caranya kita mengambil value dari inputan ini. Ini kan ada input kelas angka ya. Jadi kita ambil value-nya, misalkan gini, let atau for, bisa kalian bisa. Saya pakai let aja. Let, misalkan let angka sama dengan, misalkan ya, dokumen query selector, nah dia ngambil dari kelas angka. Kalau kelas itu banyak pakai titik ya, kelas angka, terus habis itu value gini kayaknya. Kemudian kita console log, coba kita console log dulu ya, ini angka, variabel angka apakah bisa keluar. Misalkan gini, oke 1, ini 2, misalkan 2, oke 2, udah ya, kelihatan ya di sini. Kalian bisa lihat ya, misalkan ini saya masukkan 3, nah maka dia keluar, misalkan 7, dia keluar 7 ya. Jadi dari sini value-nya sudah bisa kita ambil ya. Nah setelah itu ngapain? Nah setelah itu kita proses nih. Nah untuk mendeteksi sebuah bilangan ganjil atau genap, itu kan kita mengenal istilahnya modulo ya. Jadi sisa dari bagi. Misalkan kayak 7 itu kan kalau misalkan di modulo 2, artinya itu dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, atau dibagi 2, itu kan 7 dibagi 2 kan hasilnya 3 ya. 3 tapi sisa 1. Nah, kalau modulo itu yang satunya itu yang diambil. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini ya. Di pemrograman tuh juga dikenal modulo. Modulo itu kayak gini. Misalkan 7 modulo bisa lambangnya persen. Misalkan 7 dibagi 7 modulo 2 itu hasilnya 1. Artinya gimana? Artinya gini, artinya itu 7 dibagi 2 itu kan 7. Nah, dibagi 2 itu kan sebenarnya 3 ya, 3 sisa 1. Nah maka yang dimaksud modulo itu sisa satunya itu, misalkan 10 modulo 2 maka sisanya 0, maka 0 kayak gitu ya, hasilnya 0. Nah kayak gitu kita juga gunakan itu di check number ini buat menentukan dia ganjil atau genap. Misalkan gini, if angka, misalkan ya angka tadi dia di modulo sama 2, kalau hasilnya, misalkan if angka modulo 2, kalau misalkan hasilnya sama dengan 0, misalkan 0 gitu ya, maka dia bilangan console log, misalkan gitu ya, console log dia bilangan genap gitu ya. Misalkan dia dibagi 2 habis, dia bilangan genap. Kalau misalkan dia enggak jadi sisa 1, maka else console log bilangan ganjil ya. Kita coba lagi, misalkan ini kita masukkan angka 5 ya, harusnya ganjil ya. Nah 5 bilangan ganjil. Misalkan masukkan angka 199, dia harusnya ganjil. Nah ganjil. Misalkan dimasukkan 2000 ya, maka dia bilangan genap. Misalkan minus 1, dia bilangan ganjil ya, kayak gitu ya. Jadi minus 4, dia bilangan genap, kayak gitu ya. Jadi di sini ini kan sudah hasilnya sudah ada, tinggal kita dari console log itu nanti dijadikan di bagian P ini, bagian hasil ini. Jadi nanti
kita ubah misalkan gini, let hasil, misalkan kita let hasil, misalkan ya, let hasil sama dengan titik 2 gini ya. Jadi kalau misalkan genap, maka hasil sama dengan bilangan genap gitu ya. Misalkan angkanya adalah, kasih info adalah angka kayak gini adalah bilangan genap, atau angka adalah genap gitu aja ya, biar simple. Ini kita kopas di sini, hasil bilangan ganjil, hasil adalah ganjil. Misalkan kita coba ini hasil, kemudian di sini kita atur juga, misalkan dokumen query selector hasil. Nah, inner HTML-nya sama dengan hasil, kayak gitu ya. Jadi misalkan saya masukkan 2, nah 2 adalah genap, misalkan bilangan genap gitu aja ya. Kok kayaknya nggak enak kalau misalkan genap doang gitu ya. Misalkan ditambahin di depannya angka kayak gini. Nah, kayak gini. Misalkan kita masukkan angka 10. Kita cek angka 10 adalah bilangan genap. Benar, ini harusnya ada spasinya. Nah, misalkan angka 9. Angka 9 adalah bilangan ganjil, misalkan 91. Angka 91 adalah bilangan ganjil, misalkan minus 1. Angka minus 1 adalah bilangan ganjil, misalkan 3. Angka minus 3 adalah bilangan ganjil. Jadi seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kita tinggal styling ya, misalkan biar lebih keren lagi. Misalkan nih di wrappernya kita kasih border ya, misalkan border 1 pixel solid, misalkan DD AAA gitu ya. Nah, kayak gini. Di inputnya juga misalkan dikasih border juga, misalkan biar kelihatan ya, misalkan CCC gitu ya. Nah, ini juga paddingnya dibuat besar, misalkan 4 dan 16. 4 ini 8 aja lah, 16 terlalu besar, misalkan seperti ini. Kemudian atau paddingnya 16 saja. Nah, seperti ini. Dan bagian ceknya misalkan diubah, misalkan border radiusnya 16 pixel ya, biar agak bundar gitu, atau mungkin pakai 20 pixel biar lebih ini. Cek, misalkan ini kata-kata cek angka misalkan. Nah, biar kayak gitu ya. Kemudian dikasih, kita tambah lagi tombolnya, misalnya paddingnya ditambahin misalkan 24, ininya 16, masih terlalu besar ya, ininya 12, border radiusnya dikasih 24. Nah, kayak gitu. Jadi dengan seperti ini lumayan bagus ya. Ini misalkan dibuat tengah, misalkan angkanya di text align tengah bisa, misalkan text align center, jadi angkanya di tengah. Ketika menulis misalkan 90, maka dia langsung di tengah ya, kayak gitu. Mendeteksi bilangan ganjil atau genap ini udah jadi. Kami bisa cek angka 900, misalkan gini, minus 10, maka dia bilangan genap. Oke, bagaimana tutorial kali ini mendeteksi bilangan ganjil atau genap? Sangat mudah bukan? Jika kalian kesulitan, kalian bisa komentar apa yang bikin kalian sulit. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video tutorial yang menarik dari SKL. Terima kasih.